tetap semangat untuk belajar ya. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran bab yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi jaringan hewan. Minggu yang lalu sudah kita pelajari jaringan epitel. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari jaringan ikat, jaringan otot, serta jaringan saraf. Jaringan ikat. Jaringan ikat atau konektif atau juga disebut dengan penyokong yang berfungsi mengikat jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dari mesoderm. Komponen sel penyusun jaringan ikat yang pertama itu adalah makrofag. Makrofag berfungsi memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat dekat pembuluh darah. Yang kedua, fibroblast adalah protein berbentuk serat yang berfungsi sebagai bakal atau bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Yang ketiga, sel tiang atau mast cell yang berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin yang sebagai peningkatan permeabilitas kapiler darah. Kita lihat gambar yang di samping ini. Yang ini adalah makrofag. Kemudian yang ini adalah fibroblast yang B. Kemudian yang C adalah sel tiang atau mast cell. Sel lemak atau adiposel adalah sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Yang kelima, sel darah merah. Yang keenam, sel darah putih. Yang ketujuh, melanosit, yang berfungsi untuk menghasilkan zat melanin atau pigmen pada kulit. Nanti kalian bisa lihat gambar yang tadi. Apa saja komponen matriks dan serabut? Matriks merupakan komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri dari serabut dan bahan dasar yang menyebabkan matriks menjadi lentur. Serat kolagen berwarna putih dengan daya regang tinggi serta elastisitas yang rendah. Serat elastik berwarna kuning tetapi daya elastisitasnya tinggi. Serat retikuler berbentuk jaring, elastisitasnya rendah dengan bahan penyusun yang sama dengan kolagen, namun lebih tipis. Fungsinya adalah sebagai pengikat antar jaringan ikat lain. Klasifikasi jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat longgar adalah jaringan yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, dan sel penyusunannya lebih sedikit. Fungsi jaringan ikat longgar, memberi bentuk organ dalam, menyelubungi serat otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran mesenterium pada rongga perut yang mengatur posisi organ dalam. Ini adalah jaringan ikat longgar apabila kita lihat di bawah mikroskop. Jaringan tulang rawan atau kartilago merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis. Sel-sel penyusun jaringan kartilago berasal dari kondroblast yang menghasilkan kondrosit, sedangkan kondrosit mensekresikan matriks yang disebut dengan kondrin. Sel kondrosit terletak di dalam ruang yang disebut dengan lakuna. Perhatikan, ini adalah jaringan tulang rawan atau kartilago. Jenis-jenis kartilago ada 3. Yang pertama, kartilago hialin. Yang kedua, kartilago elastin. Yang ketiga, kartilago fibrosa. Fungsi daripada kartilago adalah menyokong rangka embrionik, menyokong rangka dewasa, atau sebagai bantalan antar sendi. Yang ketiga, memberikan kekuatan yang bersifat fleksibel. Mari kita perhatikan yang pertama, kartilago hialin. Contoh daripada kartilago hialin ini, kita perhatikan gambar ini terdapat pada
laring, pada cincin trakea, dan juga terdapat pada artikulasi antar tulang dada dengan tulang rusuk yang warna biru ini. Ya. Ciri-cirinya adalah berwarna putih kebiruan dan transparan. Sifatnya daya elastisitas tinggi dan rapuh pada bayi sebagai rangka tubuhnya. Sedangkan pada dewasa terdapat di persendian artikulasi antara tulang dada dengan tulang rusuk, bronkus, laring, cincin trakea, serta ujung tulang pipa. Fungsinya adalah 1. Membentuk sebagian besar rangka embriona. 2. Menguatkan jalannya pernapasan. 3. Membantu pergerakan bebas persendian. 4. Membantu pertumbuhan tulang panjang. 5. Memberi ruang gerak tulang rusuk ketika inspirasi. Yang kedua adalah kartilago elastin. Ciri-cirinya adalah serat elastin kuning dan perikondrium. Fungsinya adalah memberi kelenturan dan menyokong jaringan pada bayi sebagai rangka tubuhnya. Sedangkan pada dewasa terdapat di daun telinga dan bagian telinga luar, serta terdapat pada epiglotis. Kita perhatikan ini adalah jaringan tulang rawan elastin. Cartilago fibrosa. Ciri-cirinya serat kolagen, matriks gelap dan geruk, dan sifatnya kuat. Fungsinya adalah sebagai proteksi dan penyokong. Terdapat pada hubungan antar vertebra. Kemudian terdapat pada tendon dan simfisis pubis. Yang kelima, jaringan tulang sejati. Merupakan sel-sel penyusun jaringan tulang yang berasal dari osteoblast yang menghasilkan osteosit. Osteosit mensekresikan matriks yang disebut dengan osteon. Tulang juga dapat terbentuk dari osifikasi atau kalsifikasi kartilago. Struktur jaringan tulang sejati atau disebut juga sistem Harvest. Mari kita perhatikan jaringan tulang sejati yang ada pada gambar. Yang A itu adalah saluran Harvest atau saluran pusat yang berisi pembuluh darah dan saraf. Yang B adalah lacuna, merupakan ruang tempat osteosit terletak. Yang C adalah canaliculi, merupakan struktur penghubung osteosit yang satu dengan osteosit yang lain. Yang D adalah lamela, merupakan lapisan konsentrasi matriks yang keras dan kuat. Yang E adalah matriks tersusun atas serabut kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. Yang keenam, jaringan darah. Merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah. Fungsi jaringan darah adalah membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme, mencegah infeksi dan memerangi kuman. Penyusun jaringan darah. Yang pertama, plasma darah, yaitu bagian cair darah yang terdiri dari air, albumin, globulin, dan fibrinogen. Yang kedua adalah eritrosit atau sel darah merah, mengandung hemoglobin yang berfungsi sebagai pengikat oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, leukosit yang berfungsi sebagai pemakan kuman dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Macam-macam leukosit. Granulosit, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil. Yang kedua, agranulosit, leukosit yang tidak bergranulat, contohnya monosit dan limfosit. Jaringan darah yang keempat adalah trombosit yang berfungsi sebagai pembekuan darah. Ini gambar daripada trombosit. Sekarang kita lihat jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot yang disebut dengan miofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi, yaitu memendek dan relaksasi memanjang dengan bantuan protein aktin atau filamen halus, protein miosin, filamen kasar, ATP, dan kalsium. Serat otot atau miofibril tersusun atas sarkomer. Klasifikasi jaringan otot terdiri atas 3. Yang pertama otot polos, yang kedua otot rangkai, yang ketiga otot jantung. Kita bisa perhatikan di sini adalah
otot jantung, ya. Kemudian di sini adalah otot polos, yaitu contohnya yang terdapat pada organ dalam, misalnya usus. Yang ketiga adalah otot rangka yang melekat pada rangka. Mari kita lihat tabel polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, perbedaan yang pertama adalah dari bentuk selnya. Bentuk sel pada otot polos itu selnya berbentuk gelendong yang meruncing di kedua ujungnya. Bentuk sel pada otot lurik atau otot rangka yaitu berbentuk lurik atau panjang silindris. Sedangkan bentuk sel pada otot jantung bentuknya panjang silindris dan bercabang. Yang kedua, jumlah inti sel dan letaknya. Pada otot polos, jumlah inti selnya itu adalah 1 dan letaknya di tengah sel. Sedangkan pada otot lurik, jumlah inti selnya banyak dan letaknya di pinggir atau di tepi. Sedangkan pada otot jantung, jumlah inti selnya banyak atau 1-2 dan terletak di tengah sel. Perbedaan yang ketiga adalah dari pola atau warnanya. Pada otot polos tidak memiliki garis melintang. Sedangkan pada otot lurik terdapat garis melintang gelap dan terang berselang-seling seperti lurik. Pada otot jantung terdapat garis melintang gelap terang berselang-seling seperti lurik juga, tetapi dia mempunyai percabangan yang disebut dengan diskus interkalaris. Yang keempat, faktor pembedaannya adalah dari sifat kerjanya. Otot polos bekerja di luar kesadaran kita atau involunter. Pada otot lurik itu kerjanya di bawah kesadaran kita atau juga disebut dengan volunter. Kemudian pada otot jantung itu bekerja di luar kesadaran kita juga atau involunter. Nah, bagaimana kontraksinya? Yaitu pada otot polos itu gerakannya lambat, tapi tidak cepat lelah. Sedangkan pada otot lurik gerakannya cepat tapi cepat lelah. Sedangkan pada otot jantung itu lamban, kuat, dan berirama. Letak otot polos adalah terdapat di organ viscera atau organ dalam, misalnya pada usus, pembuluh darah, dinding rahim. Sedangkan pada otot lurik itu biasanya melekat pada rangka. Bagian ujung otot yang melekat pada tulang disebut dengan tendon. Sedangkan pada otot jantung letaknya di jantung. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Struktur sel saraf. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit ini adalah fungsinya menerima rangsangan. Kemudian badan sel saraf atau processing cell berfungsi memproses rangsangan. Ketiga itu adalah akson. Akson berfungsi mengantarkan rangsang menuju sinapsis. Yang keempat adalah sel Schwann. Sel Schwann ya, perhatikan di gambar ini, berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin. Yang kelima, selubung mielin berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Nodus Renfield atau celah berfungsi mempercepat hantaran rangsangan. Sinapsis berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya. Macam-macam daripada jaringan saraf. Yang pertama adalah sel saraf sensoris, merupakan saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera penerima rangsang menuju sistem saraf pusat. Yang kedua, saraf interneuron, merupakan saraf penghubung antar saraf konektor dan saraf sensoris dengan saraf motoris atau adjustor. Yang ketiga adalah sel saraf motoris, merupakan saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot atau penanggap rangsangan. Terima kasih atas perhatiannya.
pada hari ini pembelajaran sampai sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di GC atau WhatsApp. Terima kasih, sampai jumpa.